Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk jalan kebenaran, jalan dinul Islam, yang mana kita semuanya berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap juga nanti di yaumul akhirah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan bersama-sama memahami, membaca hadis dalam bab masih babul ikhlas wa ihdharin niat, bab ikhlas dan menghadirkan niat dari semua aktivitas amal perbuatan, ucapan dan tingkah kita dalam beribadah kepada Allah. Pada malam hari ini akan saya bacakan hadis yang keempat. Mudah-mudahan kita selesaikan pada malam hari ini di babul ikhlas ini. Ada 13 hadis yang semuanya adalah sanadnya sahih dan banyak ulama hadis yang meriwayatkannya. Bab ikhlas di hadis nomor 4 ini menjelaskan tentang para sahabat Nabi yang pergi berjihad di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang besar, di mana ada 30.000 kaum muslimin pasukan Islam yang berangkat ke medan peperangan tersebut. Perang Tabuk ini dalam sejarah berkisar tahun 9 Hijriah. Jadi tahun 9 Hijriah, 9 tahun setelah Rasulullah hijrah, ini terjadi perang Tabuk. Dalam beberapa riwayat disebutkan perang Tabuk ini adalah adanya berita bahwasanya Romawi akan menyerbu kaum muslimin. Tempatnya perang Tabuk ini antara Qura dan Syam. Jadi di lembah yang jarak antara Madinah dan tempat ini berkisar 778 km. Berarti sampai mana Pak? Surabaya? Lebih? Apa kurang? Membutuhkan perjalanan pulang pergi itu 30 hari. Perang Tabuk ini 30 hari. Dan pada saat peperangan ini ada 50 hari. 20 hari standby di situ karena pasukan Romawi tidak berani menyerah melihat banyaknya jumlah kaum muslimin. Padahal pada masa ini adalah masa sulit, musim panas, konon kurma pada saat itu sudah mulai panen. Nah, ini ujian bagi kaum muslimin pada saat itu. Mau mengunduh buah kurma yang diharapkan sebagai mata pencaharian saat itu, atau mengikuti perang. Dan tidaklah ikut perang pada saat Tabuk ini kecuali orang-orang yang munafik. Itu sudah jelas orang munafik tidak mau, dan orang-orang yang ada udzur, entah itu sakit, dan anak-anak dan perempuan. Sehingga diabadikan di dalam surah At-Taubah pada saat pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembali, para kaum muslimin yang tidak bisa ikut
dalam peperangan ini merasa apa ya, gelo lah bahasanya itu. Saya tidak bisa menyumbang, tidak bisa ikut. Padahal kalau seumpamanya sehat, maka saya pasti akan ikut. Pasti akan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga di dalam hadis ini menjelaskan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berperang, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang tidak ikut perang karena ada uzur, karena ada sakit. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak ikut perang tersebut akan mendapatkan pahala seperti kalian, karena sebenarnya kalau seumpamanya dia tidak sakit, tidak ada uzur, dia akan ikut. Nah, ini menunjukkan niat, Pak, niat. Bahwasanya kalau kita ada niatan untuk melakukan aktivitas ibadah, belum akan kita lakukan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau tidur, niatin sholat tahajud, walaupun nanti tidak bisa sholat tahajud. Niatin bangun malam. Tapi ya jangan dibuat apa ibaratnya, nanti juga dicatat. Ada niat yang sungguh-sungguh untuk benar-benar melakukannya. Ini hadis nomor 4 dan hadis nomor 5 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin yang tidak bisa perang, ikut perang Tabuk, dan karena kondisinya sakit dan uzur, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Karena pada saat itu tidak terjadi peperangan. Mengingat orang Romawi tidak berani untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ghirah, semangat untuk beribadah itu tetap harus kita gelorakan. Tetap harus kita perjuangkan, termasuk ketika kita memakmurkan masjid yang kita sudah bangun bersama-sama. Ini harus ada niat, Pak, untuk memakmurkan masjid, untuk sholat berjamaah, untuk memakmurkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Nah, ini harus ada dalam hati kita, karena ini adalah bagian daripada jihad. Dalam hadis yang kemarin kan disebutkan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah, bisa dalam bentuk peperangan kalau ada musuh yang ingin menghancurkan atau ingin memusuhi kaum muslimin. Nah, itu jihad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis yang nomor 6 dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Jadi nama orang Arab itu singkat-singkat, Pak. Yazid, Ma'an, kemudian yang Akhnas, itu sangat singkat. Panjangnya itu karena ada bapaknya, binnya, ibnunya. Ini hadis menjelaskan di mana Yazid bin Akhnas adalah bapak dari Ma'an. Yazid ini, sahabat Yazid ini bersedekah lewat bendahara masjid lah. Yang tujuannya adalah uangnya itu agar disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin. Namun anaknya yang bernama Ma'an ini, makna itu meminta kepada bendahara. Jadi ada bapak yang mungkin lumayan banyak uangnya, kemudian punya anak. Anaknya itu sudah misah lah, katakanlah. Sudah misah, mempunyai keluarga sendiri. Bapaknya itu bersedekah di bendahara masjid atau di bendahara Baitul Mal. Kemudian anaknya meminta. Sang bapak mengatakan, ini bukan untuk kamu, ini adalah untuk orang lain atau untuk kemaslahatan orang lain. Pada saat ditegur oleh bapaknya, sama-sama mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untukmu yang sudah kamu niatkan, dan untuk anakmu yang tadi meminta tersebut, meminta bagian tersebut, itu adalah haknya.
Jadi di sini memberikan kesimpulan bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta untuk keluarga kita itu diperbolehkan. Kecuali zakat ya. Zakat kalau untuk keluarga yang tertanggung, anak kita yang kecil yang masih dalam batas pemeliharaan kita tidak. Tetapi anak yang sudah keluar, sudah mempunyai kehidupan sendiri, ini bisa dikategorikan. Kalau orang tua tidak. Orang tua masih tanggung jawab dari anak. Kalau semuanya kita mempunyai harta, itu orang tua kita boleh mengambilnya. Boleh orang tua kita. Karena itu orang tua kita itu tanggung jawab dari anak. Khususnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu tanggung jawabnya kepada suami. Kepada suami. Kalau anak laki-laki, ada orang tua kita yang kekurangan, itu tanggung jawabnya sebenarnya anak laki-laki, Pak. Makanya anak laki-laki itu kalau dalam hal waris mendapatkan 2 ya di sini. Tanggung jawabnya besar sebenarnya. Tanggung jawabnya besar. Jadi ketika kita bersedekah, prioritas yang pertama itu adalah keluarga kita, kaum kerabat kita. Kalau memang membutuhkan, sangat membutuhkan, ya kewajiban kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Baru orang lain. Jadi keluarga kita dulu kita prioritaskan. Tapi ya jangan dibuat akal, dia buat mengakali, diakalin. Mentang-mentang karena ada saudaranya masih dalam kondisi mampu, tetap saja kita kasih. Padahal itu sebenarnya itu adalah kondisi di mana keluarga kita membutuhkan. Ini hadis yang nomor 6. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini gurunya Imam Muslim. Dan insya Allah kalau nggak salah gurunya Imam At-Tirmizi juga. Ini termasuk generasi salafus saleh. Berkah ya Pak ya. Seharian hujan, pagi-pagi hujan, subhanallah. Alhamdulillah, kita syukurin aja Pak. Kemudian hadis yang nomor 7. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Uhaid bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Wah, ini jalurnya satu keturunan dengan Rasulullah SAW, satu nenek moyang. Al-Quraisy Az-Zuhri radhiyallahu an, termasuk ahadil asyaratal masyhud lahum bil jannah, termasuk salah satu dari 10 orang yang disaksikan masuk surga. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Rasulullah menjenguk, datang kepada saya ketika haji wada. Haji wada. Kenapa? Min waja'ish taddabi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waja'i. Ketika beliau dalam kondisi sakit, ya lumayan sakit parah. Kemudian beliau mengatakan matara wa ana dzumalin wa la yarithuni illa banatun li afatasaddaqu bi thulutsai mali. Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak harta, tetapi ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Apakah harta saya sedekahkan 2/3-nya? 75% ya, 2/3 itu. 75% dari harta saya apakah saya sedekahkan? Kata Rasulullah, lah, jangan. Kemudian beliau mengatakan fasyatru, separuhnya ya Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan lah, jangan. Tidak. Kemudian beliau mengatakan fathulutsu, 1/3-nya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup ats-tsuluts. Dan 1/3 itu sudah banyak. Dan jangan kamu meninggalkan keturunan kamu dalam kondisi yang kekurangan. Ini dalil di mana kita harus menjadi orang yang mempunyai, ya ibadahnya mempunyai harta untuk kemaslahatan anak keturunan kita. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut, Pak.
Kalau kita perhatikan orang-orang non-muslim itu kenapa bisa kaya terus-menerus, ya karena memang dari bapaknya kaya, kemudian ditelurkan kepada anaknya, tidak hanya dikasih warisan tapi juga diajarin bisnisnya, diajarin segala sesuatunya sampai benar-benar menjadi orang-orang yang banyak hartanya. Dan orang Islam sebenarnya kalau kondisi yang sekarang atau kondisi yang dulu lah, ya kasih contoh tadi perang Tabuk. Kalau seumpamanya para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq itu mensedekahkan semua hartanya, Pak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Makanya beliau itu mempunyai peringkat yang mulia di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Utsman itu juga orang terkaya. Beliau menanggung alat perangnya. Pokok perlengkapan perangnya ditanggung. Nah, umat Islam sebenarnya juga harus begitu, Pak. Ketika menjadi orang yang mempunyai banyak harta, dipergunakan untuk kemaslahatan agama. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk kita. Nanti di akhirat. Bagaimana Ustaz kalau seumpamanya kita tidak mempunyai banyak uang? Seberapa yang kita punya, kita harus mempunyai mental sudah selesai dengan diri kita. Mempunyai mental di mana kita itu lebih baik mengeluarkan harta kita bersedekah daripada kita mengharap. Itu mental yang terbaik. Karena al-yadul ula khairun minal yadis sufla. Tangan di atas maksudnya memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta maksudnya. Karena orang-orang yang meminta itu nanti, apalagi seumpamanya dia mempolitisasi ke kondisinya, di mana mengemis itu sebagai lahan untuk mencari kehidupan. Nah, itu yang lebih parah itu nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam sebenarnya dianjurkan untuk mempunyai mental sebagai orang yang cukup, yang kaya. Dimana ketika kita mempunyai mental kaya, insya Allah kita akan mempunyai tabiat dermawan. Bukan mental kaya yang pelit ya Pak, mental kaya yang dermawan. Jadi ketika kita mempunyai harta, kita sisihkan sebagian harta kita. Bahkan konon pada saat perang tersebut, kalau seumpamanya ada orang ini, contohnya kalau mempunyai uang 100.000, itu 50.000-nya disedekahkan untuk jihad. Luar biasa mentalnya Pak ya. Nah, kalau beda dengan zaman sekarang, kalau seumpamanya ada BLT gitu aja, ibaratnya orang yang bukan kategori miskin bisa mengaku miskin. Itu bukan mental ajaran Nabi sebenarnya. Mental ajaran Nabi adalah mental di mana dia merasa cukup, di mana ketika dia mempunyai harta, dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mempunyai harta, apakah 2/3 dari harta saya sedekahkan untuk orang lain, untuk agama? Kata Rasulullah, jangan. Karena mengingat masih mempunyai keturunan, masih mempunyai putri. Jangan kamu tinggalkan putri kamu dalam kondisi kekurangan. Jangan. 1/3 ya Rasulullah, ini pun banyak kata Rasulullah. Jadi beliau pun mengkhawatirkan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mempunyai mental tersebut, itu adalah mental yang terbaik. Dan kita mempunyai harta, kita sedekahkan harta kita. Apakah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana niatannya untuk mensedekahkan 2/3? Kalau berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita baca, otomatis dapat. Karena niatannya sudah benar-benar untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang nomor 8. Di mana ketika kita mempunyai harta, kita fikirkan kemaslahatan anak keturunan kita, keluarga terdekat terlebih dahulu. Kalau seumpamanya kita mau bersedekah, jangan sampai melewati 1/3. Katakanlah kita berwasiat, jangan sampai melewati 1/3. Kita mewasiatkan mempunyai anak, udah harta ini untuk anak angkat saya semuanya, ini tidak diperkenankan. Jadi 1/3 itu sudah cukup. Ini hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis nomor 8 dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau bahasa sekarang itu bapaknya kucing, karena beliau itu termasuk seseorang yang menyayangi binatang kucing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat terhadap badan kalian, bentuk kalian, mau tampan, mau jelek, mau cantik, mau enggak cantik, tidak melihat. Wala ila suwarikum, dan tidak melihat gambarmu, gambar ya potongan kita, mungkin penampilan kita, tidak melihat itu semuanya. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ila qulubikum, terhadap hatimu. Karena hati ini di dalam hadis lain disebutkan, hati itu ketika baik maka baiklah amal perbuatan. Kalau ketika hati itu rusak maka rusaklah amal perbuatan. Ya, idza fasadat jasadu kullu. Ketika hati itu rusak maka rusaklah amal perbuatan. Maksudnya apa? Ketika hati kita tidak baik, kemudian kita melakukan aktivitas ibadah, tujuannya ibadah itu akan dipertanyakan. Niatannya benar karena Allah, apa niatannya karena yang lain? Makanya Allah benar-benar memperhatikan gerak hati kita. Di mana hati kita itu akan menjadikan amal perbuatan itu menjadi sah. Niat kita itu akan menjadikan amal ibadah kita menjadi sah. Kalau kita tidak ada niat, maka amal perbuatan kita tidak akan menjadi sah. Kemarin kita sudah bahas ya Pak tentang niat ya. Bahkan dalam segi talafut mengucapkan niat kita sudah bahas ya. Itu adalah termasuk khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab yang terkait. Jadi ketika melafalkan niat, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ajalillahi ta'ala, itu adalah termasuk bagian dari khilafiyah. Kenapa? Usulnya, pokoknya itu adalah di niat. Kalau seumpamanya ada orang mengucapkan, yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah bagian dari sesuatu yang membantu untuk pelurusan niat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat kekayaan kalian kalau semuanya dikembangkan dengan pembahasan masalah harta, tidak melihat jabatan kalian, tidak melihat apa yang melekat pada diri kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian. Di sini itu mengandung unsur ketakwaan, mengandung unsur kejernihan, mengandung unsur segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Niatannya adalah untuk semata-mata beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat hal-hal yang melekat dalam diri kita, Pak. Allah itu melihat hati dan niat kita. Oleh karenanya ketika kita melakukan aktivitas ibadah, maka kita harus benar-benar jalankan dengan niatan hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Hadis nomor 8 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita membaca bersama-sama hadis nomor 9 dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini al-Ash'ari ini nisbat dari nenek moyangnya Abul Hasan al-Ash'ari. Dalam bab akidah kemarin kita bahas. Jadi Abul Hasan al-Ash'ari itu termasuk keturunan Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya anir rajuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan,
yang berperang, berjihad dengan keberanian. Wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Berperang karena ingin dilihat orang. Kemudian ditanya Rasulullah, ayu dzalika fi sabilillah. Orang tersebut yang berperang karena kebanggaan, karena keberanian, karena ingin dilihat orang, mana yang termasuk jihad di jalan Allah? Kita membangun madrasah, membangun masjid, tujuannya adalah karena ada rasa kebanggaan. Pasti biasanya kan begitu Pak ya. Biar syiar Islam lebih semarak lagi. Kalau kita mengikuti pengajian yang semacam pengajian besar, takbir akbar, ada rasa kebanggaan di situ. Ada rasa di mana kita ingin menyiarkan agama kita. Ditanya hal tersebut, di antara hal tersebut karena keberanian, karena kebanggaan dan karena ingin dilihat orang, mana yang termasuk jihad fisabilillah? Kemudian Rasulullah bersabda menjawab pertanyaan tersebut, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad ingin menyebarkan, ingin menyemarakkan, ingin memakmurkan agama Allah, tujuannya ada litakuna kalimatullahi ya ulya, agar kalimat Allah itu ya kebesaran Allah, agama Allah, tauhid, akidah, Islam, agar lebih tinggi, lebih mulia, agar terlihat tinggi, mulia. Maka ketika kita ada niatan yang begitu, kata Rasulullah, itulah fi sabilillah, termasuk berjihad di jalan Allah. Kita mengadakan pengajian kayak begini Pak, supaya masjid makmur, supaya kalimat Allah, agama Allah makmur, dalam artian terlihat syiarnya, syiar-syiar agama kita terlihat. Maka ketika kita melakukan itu semuanya, termasuk fi sabilillah, di jalan Allah. Duduk saja Pak kalau semuanya kelihatan rame gitu, maka kita termasuk berjihad di jalan Allah, termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian daripada orang yang berjihad. Makanya jihad kalau dimaknai itu adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ketika medan pertempuran juga jihad, ketika kita dalam kondisi majelis taklim juga jihad, ketika kita lagi bersedekah, katakanlah ada sedekah dari masjid, nah itu termasuk juga jihad. Nah, sekarang benar-benar niatannya adalah agar kita untuk syiar Islam. Niatan itu yang pertama kali kita niatkan. Semuanya ini adalah agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lama Pak ya? Masih lama. Perasaan sudah banyak. 20 menit lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu makna hadis nomor 9. Kita percepat saja ya Pak ya, biar kita faham. Kemudian hadis nomor 10 dari Abi Bakrah radhiyallahu an, sesungguhnya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Ketika bertemu dua orang muslim dengan senjatanya, saif itu pedang ya, saif itu pedang. Fal qatil wal maqtul, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh finnar, di dalam neraka. Ini Pak bahayanya Pak. Makanya kalau kita ada perselisihan jangan sampai ada pertumpahan darah.
perselisihan, dalam khilaf, dalam perbedaan, itu bisa diselesaikan dengan mungkin perdebatan, mungkin mencari jalan keluar, jawabannya. Kalau kita masalah khilaf, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Ini pertumpahan darah ini yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Boleh kita berbeda dalam amaliyah, tetapi kita jangan sampai ada pertumpahan darah, apalagi sampai menghukumi yang lain itu boleh untuk dibunuh. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Maka saya berpikiran di mana kasus yang ada di Suriah itu, karena ketika ada pertumpahan darah kita sudah tidak tahu lagi, pasti timbulnya adalah kefanatikan kelompok kita. Kalau ini bagian kelompok saya, ya ini termasuk yang benar, yang kelompok lain tidak benar. Itu bahayanya di situ. Ketika terjadi pembunuhan antara yang dibunuh dan yang terbunuh, yang dibunuh dan yang membunuh, keduanya masuk neraka. Para sahabat bertanya, kalaulah yang membunuh itu mungkin, itu Pak ya, kok yang dibunuh juga termasuk bagian orang yang masuk neraka? Ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh mah pastilah itu termasuk orang yang ahlu neraka, masuk neraka. Bagaimana orang yang dibunuh? Jawaban Rasulullah simpel, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh itu juga punya niatan untuk membunuh, cuma nasibnya aja kalah. Berarti apa Pak? Berarti niat di dalam hati itu sangat berimplikasi terhadap perbuatan kita. Bagaimana kalau seumpamanya yang terbunuh tidak ada niatan? Nah, lain lagi permasalahannya. Kalau hadis yang kemarin kan disebutkan, sesungguhnya orang akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ada pasukan yang menginjak-injak suatu daerah, kemudian Allah murka, dibunuh semuanya pasukan itu. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah, dibunuh semuanya, ditenggelamkan oleh Allah. Kalau pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, okelah masuk neraka. Bagaimana penduduk setempat? Kata baginda Rasulullah, semuanya akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Oleh karenanya kalau kita mau istirahat Pak, tidur, tadi sudah saya sebutkan ya, niat untuk bisa bangun malam walaupun tidak bisa bangun malam. Niat untuk beribadah kepada Allah. Lu tidur itu menurut para ulama juga bagian daripada ibadah Pak. Kok bisa? Iya, minimal dia tidak melakukan maksiat lagi. Tidur, kita tidur nih Pak. Kita tidur nih. Makanya ada hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif ya. Naumu shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Minimal dia tidak melakukan dosa. Dan ketika seseorang tidak melakukan dosa, itu termasuk beribadah. Apalagi diisi dengan amaliyah yang baik, seperti sekarang ini. Otomatis kan kita tidak melakukan ibadah. Minimal kita tidak melihat handphone saat ini Pak. Ya nggak Pak Rifin? Minimal saat ini kita nggak melihat handphone Pak. Kita tidak otak-atik media sosial. Nah, melihat handphone itu bagaimana hukumnya? Ini nanti akan kita perjelas hukumnya melihat handphone. Kalau mengandung kemadharatan ya jelas. Segala sesuatu itu tergantung dari ilatnya, alasannya. Kalau semuanya untuk kerja ya lain lagi, untuk online atau untuk apa lain lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika orang yang terbunuh kok dikategorikan masuk neraka, kenapa? Karena orang yang terbunuh pun mempunyai niat untuk membunuh yang sudah membunuhnya. Jadi niat dalam hati. Kecuali kalau dalam kondisi terbunuh tidak ada niatan itu ya otomatis tidak akan masuk neraka. Hanya sebatas untuk mempertahankan. Lain lagi konsepnya Pak ya. Ada orang terbunuh karena ingin mempertahankan harga dirinya, ingin mempertahankan hartanya. Nah, itu termasuk jihad itu. Ada orang mencuri kemudian mempertahankan hartanya. Maka ketika dia ingin mempertahankan hartanya, tidak ingin membunuh, tidak ingin membalas pembunuhan, ingin mempertahankan hartanya saja.
Ketika terbunuh maka dia termasuk syahid. Jadi niat, orang yang terbunuh pun bisa masuk neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah niat termasuk hal yang paling utama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita Pak masuk masjid nih, ini kondisinya kita sekarang ini kita akan masuk ke dalam hadis yang nomor 11. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menjelaskan tentang kondisi kita, mungkin kondisi kita saat ini. Jadi kita untuk menyemangati diri kita Pak ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kok ada yang bilang Abu, ada yang bilang Abi? Kalau dalam redaksi susunan bahasa Arab, kalau dibaca Abi Hurairah, Abi, itu biasanya sebelumnya ada huruf jer. Huruf jer itu huruf yang menjadikan dibaca jer. Jer itu dibaca kasroh. Walaupun tidak harus kasroh. Abi Hurairah. Kalau Abu itu biasanya di depannya tidak ada huruf yang menjadikan dia dibaca Abi, Abu. Jadi artinya sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Rasulullah itu juga ada kaidahnya Pak. Dalam ilmu nahwu sharaf itu ada kaidahnya. Kalau qala Rasulullah, bukan qala Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadur. Kalau tidak ada wa asyhadu annanya, Muhammadur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur, menjadi mubtada. Kita kembali kepada hadis yang nomor 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajatan. Salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah, jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, itu lebih unggul dibandingkan salatnya di rumah atau di pekerjaan lah bahasanya. Di suki itu pasar, di tempat bekerjanya, dengan tingkatan 27 derajat. Ini hadisnya sahih. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa as-salata la yanhazu illa as-salata lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Di mana orang tersebut, salah satu di antara mereka itu ketika akan melakukan salat berjamaah dimulai dengan wudu. Idza tawaddaa, ketika dia wudu. Fa ahsanal wudu'a, dan memperbaiki wudunya. Memperbaiki wudunya itu menyempurnakan wudunya. Bagaimana cara menyempurnakan wudunya? Untuk sekedar mengingatkan ya Pak ya, kita mulai dengan bismillah. Kalau bisa kita bersikat gigi, siwak, kita lakukan. Kalau sumpah tidak bisa, kita berkumur-kumur. Kita basuh tangan kita dulu sampai bersih. Kemudian kita berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung, kemudian ditumpahkan lagi. Nah, kemudian kita langsung mulai dengan rukun wudhu yang pertama dan yang kedua. Apa itu? Membasuh muka dengan niat. Jadi niat itu di awal basuhan. Di awal basuhan. Kemudian jangan sampai airnya ini menetes di tangan. Dikhawatirkan mustakmal nanti. Jauhkan.
air dari tetesan ini. Kemudian diratakan dari ujung rambut, kuping sampai dagu. Kalau maunya jenggot di sela-sela. Bagaimana kalau semuanya jidatnya agak lebaran, agak ke belakang? Yang lumrahnya aja, Pak. Yang lumrahnya. Ada, Pak, yang jenggot apa yang kalau saya bilang botak ntar dibilang kasar. Ya, yang hilanglah agak lebaran jidatnya. Ini termasuk lebar, saya lebar juga. Di sini. Pokoknya tumbuhnya rambut. Ini termasuk wajah. Nah, diratakan 3 kali. Kalau bisa digosok bener-bener rata. Punya jenggot di sela-sela, Pak. Ya. Karena memelihara jenggot itu kan sunnah. Kenapa Ustadz nggak memelihara jenggot? Karena jenggotnya nggak bagus, Pak. Saya ini cuma 3, jadi kurang bagus. Saya mengambil sunnah yang lain lah. Jadi kalau semuanya bagus, mas saya pelihara, Pak, jenggot. Seneng nggak itu? Menunjukkan kejantanan. Kemudian memperbaiki wudhu. Nah, kemudian tangan kan dari awalnya. Nah, kan begini kan. 3 kali ya di tangan dari sini. Wa idzakum bilal marafiq. Kalau bisa jangan hanya sampai ini. Kalau bisa sampai biar nanti cahayanya lebih terang ketika nanti di yaumul qiyamah. Karena nanti akan terlihat rambut juga, Pak. Rambut itu kalau bisa diusap semuanya sampai kulit kepala. Balik 3 kali. Itu diratakan. Nah, di Indonesia kan mudah kering juga, kan panas. Dan jangan diusap sunnahnya, Pak. Karena apa? Setiap tetesan itu akan menggugurkan dosa. Setiap tetesan akan menggugurkan dosa. Makanya kalau semuanya kita mempunyai wudhu yang sempurna, itu wajah kita akan kelihatan cerah. Asalkan hati kita baik, insya Allah cerah. Kemudian kuping. Ustadz, ada yang habis rambut langsung kuping? Ada memang. Tapi yang umumnya itu enggak. Rambut dulu. Karena memang antara mengusap rambut dengan kuping ini beda apa ya? Kalau ini kan rukun ya. Kalau ini kan sunnah. Jadi dibedakan. Kemudian kaki juga begitu, Pak, dari ujung. Makanya ada tempat-tempat wudhu yang ada tempat duduk itu kan, dari ujung jari yang bawah kemudian sampai atas. Gimana kalau semuanya hanya kakinya diselonjorin kemudian dibasuh begitu aja? Ya sah sih sah, cuman tidak sempurna. Sempurnanya di sela-sela. Di sela-sela, Pak, ya. Di sela-sela. Apalagi ada kotoran-kotoran di bawah kuku itu, Pak. Itu dibersihkan. Karena apa? Dikhawatirkan airnya tidak masuk. Ya, airnya tidak masuk. Rambut juga begitu. Kalau ada catnya jangan menggunakan cat yang minyak gitu, Pak. Jangan. Walaupun di dalam paham menyemir rambut yang hitam itu ada yang mengatakan makruh. Sunnahnya itu kan dengan warna merah, coklat gitu ya. Kalau ada hitam itu makruh. Jadi larangan itu tidak larangan haram. Tapi harus diperhatikan juga jangan sampai yang mengandung cat, mengandung minyak. Mengandung minyak. Kalau mengandung minyak itu bahaya kalau dibuat mandi junub. Mandi jenabah. Itu tidak akan masuk ke pori-pori. Jadi hitamnya itu yang seperti pacar gitu loh, yang campurannya dengan air. Nah, itu bisa. Spidol juga itu, Pak, bahaya itu, Pak. Jangan sampai. Atau tip X, pulpen, itu kan mengandung minyak, dikhawatirkan tidak masuk ke dalam pori-pori kulit. Makanya harus benar-benar diperbaiki wudunya. Fa ahsanal wudu, karena ini memang anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atal masjida, kemudian datang ke masjid
la yuridu, tidak menghendaki orang tersebut illa sholata, la yanhazu. Ya, jadi tujuannya adalah benar-benar ingin mengerjakan ibadah, tidak bertujuan yang lain. Illa sholata lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu. Tujuannya benar-benar hanya untuk beribadah, tidak ada tujuan yang lain, maka dalam pelaksanaan itu tidaklah hal tersebut dilakukan kecuali rufi'a lahu biha darajatun, Allah akan mengangkat derajatnya. Kita mulai dari rumah wudu, jangan Pak ya, diperbaiki wudu kita. Kemudian kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah perjalanan itu kecuali Allah akan angkat derajat kita. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan Allah akan hapus kesalahan kita. Setiap langkah. Jadi langkah kita akan mendatangkan penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebenarnya Pak, kalau supaya kita mengikuti hal ini, insya Allah ya Pak, potensi untuk masuk surga itu besar. Iya nggak Pak? Cuma kadang-kadang kan kita diganggu dengan sesuatu yang melalaikan kita. Handphone ini luar biasa Pak, subhanallah. Hatta yadkhulal masjidah, fa idza dakhala al masjidah kana fis salati ma kanatis salati hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Sampai orang tersebut masuk masjid, niat iktikaf, kemudian melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketika orang tersebut melakukan, para malaikat mendoakan madama fi majlisihi, selagi yang bersangkutan itu masih duduk di dalam masjid. Jadi bapak-bapak sekalian, ini sekarang ini kita ini terus didoakan oleh para malaikat. Alhamdulillah kita didoakan malaikat Pak. Walaupun kondisinya bagaimanapun, pokoknya kita duduk di dalam masjid ini, dalam kondisi sekarang ini didoakan oleh para malaikat. Madama fi majlisi alladhi shalla fihi yaqulu Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdithu fihi. Muttafaq alaih. Dia akan terus didoakan oleh malaikat dengan doa bagaimana? Allahumma arhamhu, ya Allah kasihilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobat orang ini. Wal malam yu'dhi, selagi dia tidak menyakiti yang lain lah bahasanya. Malam yuhdithu fihi, selagi dia tidak berkata-kata sesuatu yang kurang enak. Ya, kalau sekarang kan taklim kondisinya lain. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita Pak dari rumah memperbaiki wudu, datang ke sini untuk tujuannya untuk sholat, setiap langkah kita akan mengangkat derajat kita. Setiap langkah kita akan menghapus kesalahan kita. Ketika kita sholat, kemudian duduk, para malaikat akan mendoakan kita. Ketika kita melanjutkan dengan ta'lim, katakanlah dengan iktikaf yang sempurna saat ini, para malaikat mendoakan kita dengan doa. Ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah tobatnya orang ini. Selagi orang tersebut tidak berkata-kata yang tidak enak atau menyakiti. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih. Saya kira itu ya Pak ya. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12, hadis yang ke-13, insya Allah dalam pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cukup. Sudah bisa. Berarti nggak ada tanya jawab ya Pak ya? Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan, murni kesalahan saya. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.